itu Tuhan udah kasih mekanisme di mana sebelum stroke itu terjadi, dia kasih warning nih. Oh, yang tadi dokter bilang Yang saya bilang itu namanya mini stroke, gejala stroke atau nyaris stroke. Dia menderita gejala stroke, tapi belum nyampe stroke. belum sampai stroke. Baru nanya-nanya Tapi alamat, one Dok. day ternyata nih yang orang kena mini stroke itu namanya mini stroke atau nyaris stroke atau gejala stroke 20% dalam waktu 90 hari itu bisa jadi stroke beneran. Penelitian loh. Artinya kalau dicuekin nih, Ya. gejala itu kita cuekin, 3 bulan itu beneran datang tuh ya? Ya. Nah sekarang masalahnya gini, bagaimana kita bisa tahu? Kadang-kadang orang abai terhadap yang mini stroke tadi, karena abai tidak diapa-apain jadi stroke. Makanya yang paling penting adalah kalau dia bisa ketemu ini mini stroke, dia obatin ke dokter, tidak jadi stroke. Jadi tidak jadi invalid dianya di ujungnya. Nah jadi kita mengenali mini stroke itu sangat penting, Frankie. Jangan sampai kita salah. Kalau kita udah tahu, berobat ke dokter nggak jadi stroke. Apa gejalanya? Nah. Maksudnya inilah yang kita harus kasih tahu ke masyarakat supaya kalau ada yang gitu-gitu ya jangan dianggap dicuekin. Gitu loh. Itu yang lagi saya tunggu, Dok. Nah, yang pertama adalah pusing atau vertigo mendadak, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak lagi kecapean, nggak apa, tiba-tiba pusing begitu, kadang-kadang bisa jatuh sampai jatuh. Be careful. Sampai jatuh. Bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa juga nggak, wah kenapa pusing begini, tidur gitu. Gua kenapa vertigo, nggak sebelumnya nggak pernah vertigo, nggak pernah apa. Be careful. Itu artinya ada stroke kemungkinan ke otak bagian batang otak. Vertigo tuh kan kita ke otak kecil di belakang. Vertigo kan kayak kita tuh muter. Sampai jujur aja dok, saya nggak pernah kena kayak gitu. Sampai saya pegangan meja tuh. Nah, ya itu kalau kamu nggak sama pegangan bisa jatuh. Jadi vertigo mendadak itu adalah salah satu gejala. Kalau kena ke saraf ke-8 di kuping sini atau di otak kecil di belakang, itu bisa begitu. Jadi itu adalah salah satu. Kalau gitu ke dokter deh. Yang kedua, tiba-tiba neuropati, kebas, lemes, atau tangan lagi begini, jatuh, koplek, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk, kelepak-kelepak lah ya. Dia ketawa, terus tiba-tiba krek mulutnya, dia ketawa, ininya miring nih. Ini kan orang ketawa itu pasti ada garisnya 2. Satunya jatuh mukanya. Nggak lagi action tuh ya? Enggak, lagi dia. Jadi itu tiba-tiba kesemutan atau kebas, nggak jelas. Tiba-tiba lagi gini, tangan tiba-tiba jatuh, dropping namanya, dropping. Jatuh, lemas mendadak. Tuh dia nggak sadar tuh ya? Nggak ada apa-apa, enggak. Dia bisa lagi nunjuk, tiba-tiba tangan gua kenapa jatuh gitu. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba jadi kebas, kelemahan mendadak, atau dropping, tangan jatuh. Dia ketawa, tiba-tiba ketawa kenapa miring sebelah gitu loh. Itu gejala. Habis itu dia normal lagi, Frankie. Makanya itu sebabnya itu seringkali diabaikan. Yang ketiga, lagi ngomong, tiba-tiba ada gangguan ngomong. Bukan disleksia ya? Bukan. Dia biasanya normal lagi ngomong. Tiba-tiba nih, pertama, dia mau ngomong, tiba-tiba kecetusan ngomong-ngomong yang kagak masuk di akal. Nah, langsung dia ngomong, tiba-tiba ngomongnya jadi nggak bisa dimengerti. Ngomongnya tiba-tiba jadi pelok, jadi lambat. Pokoknya tiba-tiba ada perubahan dalam bicara. Kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba penglihatan yang ini. Dia ngomong, kamu siapa ya? Padahal tadi dia panggil kamu Frankie gitu. Kamu siapa ya? Saya juga nggak tahu gitu kan. Enggak, itu jadi ada gangguan penglihatan. Dia tidak bisa mengenali benda, tidak bisa mengenali orang, bahkan tiba-tiba dia bilang, ya kalau gitu gue siapa ya? Nah, mulai itu. Tapi begitu normal kembali, Frankie. Sebelum stroke ada kehidupan, be careful, ya harus ke dokter. Jadi prinsipnya kalau mini stroke harus segera ke dokter, karena bisa mencegah supaya nggak jadi stroke. Tapi itu belum semua, Frankie. Apalagi tiba-tiba mendadak pingsan, Frankie. Pernah nggak dapet belosor gitu. Habis itu dia bangun lagi. Dan yang terakhir, Frankie, halusinasi.
Nah, halusinasi bisa macam, ada halusinasi suara, ada halusinasi penglihatan, dia lihat, tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada setan. Ada halusinasi suara, dia merasa seolah-olah ada orang yang membisikin dia atau apa. Ini macam-macam lah. Pokoknya halusinasi, pokoknya dia membayangkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang sebenarnya orang lain kagak ada lu gitu. Kayaknya gue dengar suara deh, orang yang manggil-manggil nama gue, misalnya kayak gitu. Itu halusinasi namanya. Nah, kalau udah gitu, terapinya yang paling utama adalah bawa ke dokter. Itu halusinasi yang suara bahaya tuh, Dok, ya. Kadang-kadang kan di dalam peristiwa pembunuhan dia bilang seolah-olah mendengar apa gitu ya. Memang bisa jadi itu juga mini stroke juga kali, Dok. bisa. Nah, makanya sekarang dia dibawa ke dokter. Kalau dibawa ke dokter itu dibawanya ke UGD biasa kan, atau ke dokter umum juga bisa. Mereka akan deteksi. Kalau di rumah sakit biasanya di CT scan, di MRI. Kalau ada mampet, kelihatan mampet. Kalau ada perdarahan, kelihatan perdarahan. Kadang-kadang di rumah sakit kadang-kadang dilakukan arteriografi namanya, Frankie. Apa? Arteriografi. Arteriografi. Jadi disuntikin cairan kontras ke pembuluh darahnya, terus dilihat tuh gambar pembuluh darahnya kan keisi sama cairan kontras. Kontras itu warnanya putih. Pembuluh darahnya kelihatan putih. Oh, ini ada yang melendung. Oh, ini keluar berdarah. Atau ini mampet, kelihatan mampetnya. Saya pernah punya yang orang kayak begitu, ternyata begitu diperiksa pembuluh darahnya banyak yang mampet, Frankie. Perkapuran di mana-mana dan mampet di mana-mana. Banyak. Nah, yang itu kalau udah gitu kan kita udah tahu udah orang ini cenderung bisa gampang kena stroke. Kalau udah mampet udah mengecil gini, ada sumbatan sedikitnya kan kena jadi stroke kan. Nah, makanya orang itu biasanya kalau dia misalnya kesumbatan mampet gitu, dikasih obat-obatan yang bisa ngencerin darah supaya darahnya tuh lancar, nggak mengumpal di situ.